Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Asyiral muslimin yang berbahagia dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahaskan tentang masalah syarat sah membaca surat Al-Fatihah di dalam salat. Sebagaimana kita ketahui bahwa membaca Al-Fatihah itu merupakan salah satu daripada rukun salat dan tidak sah salat apabila tidak dibacakan surat Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi untuk membaca surat Al-Fatihah itu ada syarat sah membacanya. Bukan sekedar membaca asalkan sudah membaca ya sudah, tetapi ada syarat sahnya. Bisa-bisa Fatihah kita tidak sah. Maka oleh karena itu kita yang salat, orang-orang yang salat wajib mengetahui syarat-syarat sah membaca surat Al-Fatihah. Di dalam kitab yang sangat kecil, yaitu kitab Safinatun Najah, yang hanya beberapa lembar saja, disebutkan adalah syarat sah membaca surat Fatihah itu yaitu 10 perkara. Yang pertama tertib. Maknanya yaitu membaca surat Fatihah itu secara tertib dari satu ayat pertama, kemudian ayat kedua, kemudian ayat ketiga, kemudian ayat keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Jangan dibalik-balik. Jangan dibaca ayat pertama, kemudian ayat ketiga, kemudian ayat kelima, kemudian ayat kedua. Jangan dibalik-balik. Jadi dibacanya secara tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Sampai seterusnya kepada ayat yang ketujuh sesuai dengan nadam yang telah tersebut di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, muwalat, yaitu dibacanya secara berturut-turut tanpa ada diam-diam yang lama yang dapat memutuskan muwalat. Dalam bacanya misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim, dan seterusnya. Jadi kalau lama-lama diam, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, diam. Alhamdulillahirabbil alamin, diam. Itu memutuskan muwalat, tidak sah Fatihahnya. Jadi lama berhentinya, diamnya itu sekedar menarik nafas. Dari satu ayat dengan ayat yang lain, sekedar menarik nafas. Kemudian yang ketiga, memelihara huruf-hurufnya Fatihah. Huruf-huruf Fatihah itu wajib dipelihara sesuai dengan makharat-makharatnya. Jangan diganti-ganti hurufnya. Jadi jangan hurufnya huruf dha diganti dengan da misalnya. Ataupun huruf sin diganti dengan huruf sad misalnya. Ataupun diganti dengan huruf ta misalnya. Tidak sah. Kemudian memeliharakan tasydid yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Yaitu tasydid yang ada dalam surat Al-Fatihah itu sebanyak 14. Jadi wajib semuanya ada. Salah satu saja tidak ada daripada tasydid tersebut, maka tidak sah. Yaitu seperti tidak dibaca bertasydid pada Ar-Rahman. Misalnya dibaca dengan Al-Rahman, itu tidak sah. Tidak sah. Jadi karena Ar-Rahman itu mempunyai tasydidnya di atas ra. Kemudian yang kelima, bahwa tidak diam dengan diam yang lama ataupun diam yang sebentar dengan tujuan memutuskan bacaan, tidak membaca lagi.
Misalnya diamnya lama seperti tadi, itu memutuskan mualat. Ataupun diamnya sebentar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia diam, tapi tujuannya tidak membaca lagi, itu sudah tidak sah lagi. Kemudian yang kelima, keenam, membaca semua ayatnya. Setiap ayat-ayatnya itu dibaca sampai habis. Termasuk salah satu ayatnya dalam kitab Imam Syafi'i, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillahirrahmanirrahim itu ayatun minha, termasuk salah satu daripada ayatnya Fatihah. Kemudian yang ketujuh, dibaca surat Al-Fatihah itu dengan tiada lahan ataupun dengan tiada salah yang dapat mengubahkan maknanya. Salah-salah yang dapat mengubah makna. Misalnya dikatakan Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amtu alaihim, misalnya dengan tu misalnya dibaca an'amtu alaihim, itu mengubah makna. Adapun an'amti alaihim itu mengubah makna. Apabila disengaja itu dibaca demikian, bukan sebagai contoh seperti itu dosa. Tetapi bila tidak merubahkan makna, itu hukumnya haram, tetapi bacaannya sah. Kemudian yang kedelapan, bahwa membaca Al-Fatihah itu, surat Al-Fatihah itu pada ketika berdiri apabila salat itu salat fardu. Jangan membaca Fatihah itu ketika sedang duduk atau ketika sedang i'tidal, ketika sedang ruku. Kemudian yang kesembilan, membaca Al-Fatihah itu, surat Al-Fatihah itu wajib didengar oleh diri sendiri. Wajib didengar oleh diri sendiri. Dibacanya paling kecil bacaannya yaitu wajib didengar oleh diri sendiri. Apabila kita tidak bisa mendengar bacaan kita sendiri, maka bacaan itu tidak sah. Karena bacaan Fatihah itu wajib, maka tidak sah. Wajib dibaca untuk dapat didengar oleh diri sendiri. Jadi apabila tidak bisa didengar oleh diri sendiri, Fatihah itu tidak sah. Ada orang yang bacaannya kecil sekali, tidak bisa mendengar diri sendiri karena bacaannya dalam hati, karena dia tahu apa yang dia baca, tapi tidak bersuara, itu tidak sah. Kemudian yang ke-10, bacaan Fatihah itu tidak diselangi oleh zikir-zikir yang lain yang tidak bersangkutan dengan salat. Misalnya kita sedang membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Bersin kita. Kemudian kita ucapkan Alhamdulillah karena bersin. Itu sudah dapat memutuskan mualat dan tidak sah lagi Fatihah kita. Kemudian apabila zikir-zikir itu bukan zikir yang lain, bukan zikir yang tidak bersangkutan dengan salat, akan tetapi zikir-zikir yang bersangkutan dengan salat. Misalnya kita sedang membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam pas membaca waladdallin. Ketika imam membaca waladdallin, kita sunat mengucapkan amin. Itu tidak memutuskan mualat bacaan kita. Itu kita lanjutkan terus, tidak usah kita kembali ke belakang. Ya. Karena amin itu merupakan zikir yang sunat yang bersangkutan dengan salat, yaitu mengucapkan amin ketika selesai membaca Fatihah. Baik pun Fatihah itu Fatihah
mengucapkan lain-lainnya seperti misalnya bala wa ana ala zalika minasyahidin, ketika imam telah selesai membaca surat At-Tini, ya, surat Wat-Tini itu, ataupun kita sedang membaca ihdinas siratal mustaqim, imam sujud tilawah, kita langsung sujud tilawah karena mengikuti imam, kemudian nanti bangkit lagi kita lanjutkan Fatihah. Kita lanjutkan Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, sebelum sujud tadi ihdinas siratal mustaqim. Setelah bangkit daripada sujud, kita lanjutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah syarat-syarat sah membaca Fatihah yang disebutkan di dalam kitab Safinatun Najah, yaitu kitab yang kecil tetapi muatannya sangat luas cakupannya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.